Halo, di sini saya akan menjelaskan beberapa cara atau langkah agar membuat produk tetap higienis sehingga terhindar dari penyakit kuman yang tidak baik di dalam tubuh. Oke, di sini saya akan mempresentasikan program edukasi, yaitu cara produksi makanan yang higienis. Yang pertama, seperti apa sih itu makanan yang dianggap higienis? Makanan yang sehat, yaitu makanan yang higienis dan bergizi. Makanan yang higienis adalah makanan yang tidak mengandung kuman penyakit dan tidak mengandung racun dan dapat membahayakan kesehatan tubuh. Berikut cara-cara yang harus dilakukan untuk mendapatkan makanan yang higienis. Yang pertama itu mencuci tangan, di mana tangan adalah salah satu sumber kuman dan sangat penting untuk mencuci tangan secara menyeluruh dengan sabun dan air hangat sebelum memasak. Setelah dan menyentuh sampah, pergi ke toilet, serta sebelum dan sesudah menyentuh makanan yang mentah. Yang kedua yaitu menggunakan sarung tangan, karena di mana tangan harus menggunakan sarung tangan dapat menjaga makanan atau bahan makanan yang akan kita buat agar tetap higienis. Yang ketiga yaitu mengikat rambut, karena di mana mengikat rambut kita kita dapat terhindar dari kuman atau kotoran yang ada di rambut kita. Yang keempat yaitu memasak pada suhu yang tepat. Memasak pada suhu yang tepat adalah membantu membunuh kuman bakteri yang berbahaya yang menempel pada makanan. Yang kelima itu membersihkan permukaan dapur dan talenan, di mana cuci permukaan dapur dan talenan Anda sebelum dan setelah memasak, karena mereka dapat menjadi sumber kuman. Talenan bahkan dikatakan memiliki bakteri 200% lebih banyak daripada dudukan toilet. Oke, berikutnya di sini saya akan menyampaikan empat tips memilih makanan yang higienis olahan makanan demi terhindar dari penyakit. Yang pertama itu harus bersih. Kita harus memastikan semua barang yang akan digunakan untuk mempersiapkan makanan dalam keadaan bersih. Mulai dari peralatan masak, peralatan makanan, meja makan, hingga rajin mencuci tangan. Yang kedua yaitu harus matang. Pastikan semua bahan makanan yang dimasak matang sepenuhnya. Yang ketiga yaitu memisahkan adanya banyak jenis makanan, di mana kita perlu melakukan pemisahan jika ingin menyimpan di dalam kulkas, pemisahan daging-dagingan dengan sayur-sayuran, buah atau makanan di dalam kemasan. Yang keempat yaitu proses mendinginkan, di mana Meta mengingatkan adanya prinsip temperatur dan Erwin atau suhu berbahaya dalam menyimpan makanan, yaitu antara suhu 5-60 derajat Celcius, di mana suhu tersebut sangat disukai oleh bakteri, virus, dan mikroorganisme untuk berkembang biak. Jadi, ketika kita menyimpan makanan, usahakan berada di luar suhu tersebut. Hal ini seringkali tidak diperhatikan oleh masyarakat. Banyak orang yang memasak lalu membiarkan di atas meja makan dan menutup dengan tudung saji hingga nanti makanan akhirnya disantap. Kemudian ada empat cara penyimpanan makanan yang sesuai dengan suhu, yaitu yang pertama itu penyimpanan yang sejuk, di mana suhu penyimpanan 10-15 derajat Celcius untuk jenis minuman, buah, es, dan sayur. Yang kedua yaitu penyimpanan dingin, yaitu di mana suhu penyimpanan 4-10 derajat Celcius untuk bahan makanan yang berprotein yang akan segera diolah kembali. Yang ketiga yaitu penyimpanan dingin sekali, yaitu suhu penyimpanan 0-4 derajat Celcius bahan berprotein yang mudah rusak untuk jangka waktu sampai 24 jam. Yang kelima yaitu penyimpanan beku, yaitu suhu penyimpanan kurang dari 0 derajat
Celcius untuk bahan makanan protein yang mudah untuk jangka panjang lebih dari 24 jam. Sekian dan terima kasih.